apa itu kematian menurut pandangan Islam dan bagaimana kita menghadapinya, serta apa tahapannya. Kita tahu bahwa kematian ini adalah hal yang paling pasti. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuat kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi Jumat yang berkah ini adalah apa itu kematian menurut pandangan Islam dan bagaimana kita menghadapinya serta apa tahapannya. Nah, kita tahu bahwa kematian ini adalah hal yang paling pasti. Tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Setiap makhluk yang ada di bumi ini dan di dunia ini harus mengalami kematian. Malah di agama Buddha, seorang pangeran Siddhartha Gautama ketika melihat adanya 4 peristiwa, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati, beliau sangat ingin supaya manusia terbebas dari itu. Tapi nyatanya memang itu tetap berlaku. Nah, bagaimana pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, kematian adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandai akhir kehidupan seseorang di dunia dan awal dari kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Islam memandang kematian bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai pintu gerbang menuju kehidupan akhirat. Tempat manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, ini pandangan Islam. Jadi di Islam itu kita percaya dan kita yakin mengenai rukun iman. Salah satunya adalah kita percaya adanya akhirat. Nah, pengertian kematian dalam Islam. Kematian dalam Islam disebut sebagai ajal, yaitu waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap makhluk hidup. Nah, kalau kita bicara setiap makhluk hidup, berarti termasuk tumbuhan, termasuk hewan, dan termasuk yang lain-lain. Itu sudah menjadi takdir dan artinya akan menemui kematian yang disebut ajal. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Ya, yang kedua, kematian adalah takdir dan ketetapan Allah. Kematian tidak bisa dimajukan atau ditunda sebagaimana firman-Nya. Dan setiap umat mempunyai ajal. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Artinya bahwa kematian itu tidak bisa dipesan, tidak bisa ditolak. Kematian itu adalah hak mutlak Allah dan itu dijadikan sebagai takdir. Nah, ketiga, kematian sebagai awal perjalanan akhirat. Dalam Islam, setelah mati, ruh manusia akan berada di alam barzakh hingga hari kiamat. Disinilah permulaan fase baru menuju hisab. Hisab itu artinya perhitungan amal dan balasan surga atau neraka. Nah, ini kurang lebih penjelasan mengenai pengertian kematian, kemudian takdir, dan juga mengenai sebagai perjalanan awal ke akhirat. Nah, bagaimana menghadapi kematian menurut Islam? Islam mengajarkan agar umatnya siap menghadapi kematian dengan cara yang bijak dan penuh keimanan. Ya, jadi kita orang Islam memang disiapkan untuk itu. 1. Selalu bertakwa dan beramal soleh. Allah menyuruh umat Islam untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan amal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendak setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Quran Surat
Al-Hasyr ayat 18. Nah, yang kedua, bertaubat dan memperbaiki diri. Kematian bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk selalu bertobat dan memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Nah, artinya ini memang perlu dipersiapkan. Nah, di sini juga perlu ada satu pengertian tambahan bahwa kematian itu tidak melihat usia. Apakah tua, apakah muda, apakah dalam keadaan sehat, apakah dalam keadaan sakit. Kematian itu datang merupakan misteri dan kita tidak tahu karena itu takdir dari Allah. Jadi harus dipersiapkan. Yang ketiga, mengingat mati. Zikir al-maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan dia, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan Sahih. Menghadirkan kesadaran akan kematian membantu seseorang menjauhi maksiat dan memperbanyak amal kebaikan. Nah, kalau kita tahu bahwa tujuan akhir kita adalah akhirat dan kita harus menghadapi kematian, maka kita harus persiapkan dengan amal. Yang keempat, menjaga hak sesama dan meninggalkan wasiat. Sebelum wafat, Islam menganjurkan untuk menyelesaikan segala urusan dunia, seperti melunasi hutang, meminta maaf, dan menulis wasiat, terutama jika memiliki tanggungan atau harta warisan. Nah, kesimpulannya adalah kematian dalam Islam adalah fase menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal. Muslim diajarkan untuk menghadapi dengan kesiapan iman dan amal, bukan dengan ketakutan semata, karena kematian adalah pertemuan dengan Sang Pencipta bagi orang-orang beriman. Nah, ini kita sudah jelaskan. Nah, kemudian tahapan kehidupan setelah kematian menurut Islam. Nah, di sini dikenal dengan alam barzakh atau kehidupan kubur. Setelah kematian, ruh manusia masuk ke alam barzakh, sebuah dimensi antara dunia dan akhirat. Di alam barzakh, orang beriman akan diberi kenyamanan dan kebahagiaan di dalam kuburnya, sedangkan orang durhaka akan mengalami azab kubur berupa siksaan dan penyesalan. Nah, ini mungkin nanti akan dipelajari lebih mendalam supaya tidak gagal paham. Maka ini bisa dipelajari lagi selanjutnya. Rasulullah bersabda, kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, berarti kubur itu ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah nikmat, pengertian kedua adalah siksaan. Oke. Dua, hari kiamat. Pada hari kiamat seluruh manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menjalani hisab atau perhitungan amal. Amal baik dan buruk akan ditimbang atau dalam bahasa Arabnya mizan. Buku catatan amal akan diberikan kepada masing-masing orang. Syafaat Nabi Muhammad SAW dan rahmat Allah sangat menentukan. Nah, kemudian yang ketiga, jembatan Sirat. Semua orang akan melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Orang beriman akan melewatinya dengan cepat dan selamat. Orang munafik dan kafir akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Nah, ini jelas prosesnya, tahapannya. Yang keempat, surga dan neraka. Setelah semua proses selesai, manusia akan masuk ke tempat tinggal terakhirnya. Surga, jannah bagi orang yang beriman dan beramal soleh, neraka bagi orang kafir dan berdosa besar tanpa taubat. Jadi setelah meninggal dunia, kita akan masuk ke alam barzakh, lalu menunggu hari kebangkitan untuk kemudian menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditentukan tempat tinggalnya abadi, surga atau neraka. Nah, ini konsep sederhananya. Tentu ada penjelasan yang lebih detail. Nah, silakan dicari nanti di buku-buku agama Islam, itu akan banyak menjelaskan mengenai masalah kematian ini. Kami hanya sharing aja. Nah, oleh karena itu Islam mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri sebelum hidup di dunia, karena kehidupan selama hidup di dunia, karena kehidupan dunia hanyalah sementara. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi di hari Jumat berkah ini sebentar lagi kita akan sholat Jumat berjamaah di masjid. Kami berharap bahwa kita semua bisa sholat berjamaah dan kita merenungi bahwa dunia ini sementara. Sementara nanti kita semua akan menuju ke akhirat dengan melalui kematian, siapapun dia.
Berapa kaya pun dia, berapa miskin pun dia, berapa berkuasanya pun dia, tetap dia akan mengalami kematian. Dan ujung-ujungnya yaitu dia harus menuju ke akhirat. Nah, ini yang kita harus persiapkan. Baik, semoga hari ini semua bisa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan ada keberkahan. Dan juga pada kesempatan ini, perkenan kami untuk mengirimkan doa kepada sahabat kami yang telah meninggal dunia pada 23 Desember tahun 2023 di Pulau Mas Jakarta, yaitu almarhum Muhammad Ishak Afan bin Muhammad Dukan Bilal di usia 59 tahun. Semoga almarhum husnul khotimah dan diterima seluruh ibadahnya semasa hidup serta mendapat tempat layak yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini kami kirimkan kepada sahabat kami yang meninggal 1 tahun yang lalu. Semoga keluarga yang ditinggalkannya juga dalam keadaan tabah dan selalu semangat dalam menjalani hidup selanjutnya, dan juga kita senantiasa mengirimkan doa untuk almarhum. Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada para mualaf kaum muslimin yang sudah dengan setia mengikuti acara secangkir kopi di pagi hari. Semoga acara ini tetap istiqomah dan dapat dilanjutkan terus. Dan kemudian kami juga berharap para pemirsa yang belum subscribe dapat segera subscribe, like, comment, and share. Dan juga kami juga ucapkan terima kasih serta permohonan maaf jikalau materi yang kami bawakan ini tidak lengkap, kurang sempurna. Karena pada intinya ini hanya untuk sharing, untuk mengingatkan kita semua, termasuk kami di sini, agar senantiasa ingat dan selalu berada di jalur jalan Allah. Ini yang kami inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.